Hai, waduh, cerah sekali wajah pagi-pagi ya, karena kuliah pukul 8. Tapi saya masih sedikit mencium aroma yang kurang sedap ini. Sepertinya ada yang belum mandi nih. Tidak masalah, tidak masalah belum mandi, tapi minimal Anda cuci muka dulu ya, agar tidak mengantuk ketika perkuliahan. Baik, sudah pukul 8.01, kiranya sudah bisa saya mulai perkuliahan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya melihat ada 35 orang partisipan ditambah saya, artinya ada satu orang ya. Oh maaf, dua orang yang belum hadir. Seperti biasa keterlambatan kita 15 menit, silakan dikabari temannya ya. Atau koordinator kelas ingin menyampaikan ketidakhadiran anggotanya? Oke, Renata. Oh iya ya. Kita doakan semoga Renata lekas pulih dan bisa bergabung kembali ya. Nah, sebelum mulai perkuliahan nih, saya ada pantun nih. Tolong cakepnya ya. Udah semakin semangat nih pagi ini, tolong cakepnya. Si Dimas suka membaca, si Reni suka menari. Halo mahasiswa semuanya, apakah siap kuliah pada hari ini? Oke, semangat sekali ya, sepertinya terima kasih. Di sini ada beberapa hewan nih, silakan Anda yang bisa menjawab dengan tepat. Berapa jumlah hewannya, nanti saya tanya apa saja hewannya. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Saya tunggu dalam 15 detik, silakan. Ayo, fokus, mumpung masih pagi nih, matanya harus jeli nih, berapa banyak nih hewan yang ada di gambar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Yang paling banyak menjawab ada 11. Oke, satu orang. Dani, silakan Dani, apa saja Dani? Aha. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Dani, gunakan ya fitur Zoom-nya. Oke, ada 11 kata Dani. Tapi sebenarnya Dan, di situ ada 12 ekor hewan. Satu lagi itu di sini. Nah, ini adalah pawn ya, sejenis udang. Oke. Tapi good job. Tapi yang masih menjawab 5 atau 6 itu harus kucak mata lagi tuh. Apa yang terjadi nih? Masih ngantuk sepertinya. Oke, pekan lalu kita sudah membahas mengenai apa itu fonologi dan juga pembidangannya secara umum ya. Saya ingin bertanya kepada saudara semua, tolong berikan saya kembali apa itu penjelasan mengenai fonologi itu sendiri. Nah, agar lebih seru nih, saya ingin bertanya kepada satu orang yang nomor NIM-nya itu sesuai dengan tanggal hari ini. Sekarang tanggal 25. Ayo, siapa NIM-nya 25? Oke, ada Tasya. Silakan Tasya. Apa itu fonologi? Aha. Wah, baik sekali, bertepuk tangan untuk Tasya. Benar sekali ya, fonologi itu adalah bagian dari ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa, baik secara fungsi dan juga pemakaiannya tentunya ya. Baik Tasya, terima kasih atas jawabannya. Pada pertemuan ini, pertemuan kedua yaitu fonetik, fonemik, dan juga IPA atau International Phonetic Alphabet. Nanti kita akan ulas sedikit fonetik, fonemik secara sederhana sebelum pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harapkan mahasiswa mampu mendiferensiasikan apa itu fonetik atau apa itu fonemik dan paham mengenai APA itu sendiri. Ya, ini materi kita sesuai dengan RPS pada pertemuan yang kedua. Sebelum itu sudah ada yang membaca mengenai fonetik dan fonemik? Oke, sudah ya. Bagaimana Reni? Oh, masih agak bingung. Oke, kita akan ulas secara sederhana ya. Pertama kita ada pendahuluan ya di kelas, nanti kita akan kemudian membahas fonetik, lalu ada fonemik, IPA, International Phonetic Alphabet, dan juga nanti ada penutup. Sebelum penutup, saya memberi informasi, bakal ada kuis nih. Karena saya pernah bilang di pekan lalu di kontrak perkuliahan, setiap 2 pertemuan akan ada sebuah kuis. Itu adalah campuran atau kombinasi dari pertemuan kelas 1 dan juga pertemuan kedua ya. Jadi persiapkan diri Anda, jadi harus fokus nih, ayo fokus. Oke, pertama mengenai fonetik ya. Fonetik itu ada beberapa definisi yang sudah disampaikan beberapa ahli. Ini juga berdasarkan dari referensi ya, yang sudah saya cantumkan di RPS. Pertama ada Kher, kemudian ada Widi, dan ada Muslik juga. Setelah itu ada Let's Pop juga ya. Di sini mereka mengatakan bahwa fonologi itu adalah cabang bunyi bahasa, kata Kher. Kemudian Widi juga mengatakan bahwa fonologi itu adalah cabang dari fonologi yang menghasilkan bunyi dari artikulatoris atau artikulator atau ucap manusia. Muslik juga menambahkan adanya gelombang, kemudian bagaimana bunyi bahasa diterima, lalu bagaimana bunyi bahasa itu sampai
ke pendengar atau auditorinya manusia itu sendiri. Lalu Lex Fox mengatakan bahwa phonetics is concerned with describing speech. Nah, ini agak di luar topik nih. Phonetics is, kenapa di situ menggunakan is? Sedangkan phonetics atau subjeknya diakhiri dengan s. Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Iya, benar. Karena phonetics itu adalah ilmu nih, saudara semua ya. Teman-teman semua, ini phonetics itu ilmu. Jadi sama dengan mathematics, physics, ya, linguistics, itu ilmu. Ditandai dengan huruf s akhirnya, sehingga tetap menggunakan kata kerja atau to be-nya is. Jadi bukan are di sini, ya. Oke, dari definisi ini silahkan saya minta ada yang bisa mengelaborasi apa itu definisi fonetik sebenarnya dari referensi yang sudah kita temukan ini. Ada yang bisa? Saya mau Andin yang dari tadi senyum-senyum sendiri. Andin, kenapa Andin? Sudah sarapan, Andin? Oke, silakan Andin. Oke, baik sekali ya. Jadi fonetik itu adalah cabang dari fonologi yang khusus membahas bunyi-bunyi bahasa tanpa peduli itu termasuk pembeda makna atau tidak. Oke, ya secara sederhana itu fonetik ya. Kita lanjut. Nah, secara fungsional fonetik itu terbagi atas 3 nih. Yang pertama ada fisiologis, akustik, dan auditoris. Nah, ini ada proyeksi yang sudah saya berikan. Fonetik fisiologis ya, silakan Anda lihat di sana. Fonetik fisiologis itu berhubungan dengan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap. Ya, artikulatorisnya. Coba lihat di sana ada gambar wajah mulut ya, maaf ya, panah mulut. Kemudian di tengah-tengah itu ada fonetik akustik. Di situ adalah gelombang. Ya, ada gelombang suara yang dihasilkan di situ, termasuklah bunyi bahasa di sana. Lalu ada fonetik auditoris berhubungan dengan alat pendengaran. Nah, dalam bidang fonologi ini sendiri, fonetik khususnya bahwasanya adalah fonetik akustik yang kita tekankan, karena fonetik akustik itu berhubungan dengan gelombang suara. Ya, dipelajari juga di ilmu fisika, kemudian di kedokteran juga. Kita juga mempelajari ini, fonetik akustik. Dan kenapa saya bilang bahwa fonetik akustik ini menjadi piranti yang paling utama di ilmu fonetik atau fonologi? Karena fonetik akustik ini sangat dekat dengan bunyi bahasa itu sendiri. Gelombang suara itu bunyi bahasa, ya. Nah, mungkin saudara bertanya, apa gunanya sih Sir kita belajar tentang fonetik akustik, tentang fonologi, ya? Sebenarnya ya, fungsi dari fonetik akustik ini adalah berhubungan dengan cara kita untuk mengujarkan bunyi-bunyi bahasa. Jadi memudahkan pembelajar, memudahkan seorang yang mempelajari suatu bahasa terhadap bunyi-bunyi bahasa. Kemudian teman-teman tahu kan, kita punya teman-teman disabilitas yang khususnya disabilitas terhadap alat ucapnya. Nah, kita bisa mengetahui apa saja bunyi-bunyi ujaran atau bunyi bahasa yang sulit dilafalkan, sehingga kita mampu mengatasi itu dan meminimalisasi penyakit itu, sehingga bunyi bahasa yang dihasilkan oleh teman kita yang disabilitas tadi, khususnya pada alat ujarnya, bisa lebih baik lagi. Tentu ilmu kita tidak hanya berguna secara fonetik, secara teoretis maksudnya, tetapi juga berguna secara aplikatif di masyarakat ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa gunakan fitur raise hand-nya ya. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada fonemik. Nah, ini ada beberapa definisi fonemik lagi nih, teman-teman semua. Fonemik yang pertama yaitu adalah cabang fonologi mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Oke. Kemudian bagian fonologi mempelajari bunyi ujaran dari Widi dan Muslins itu bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Ya, saya minta Roni, silakan Roni elaborasi apa definisi fonemik sebenarnya. Oke, ya. Jadi intinya adalah pembeda makna. Maaf ya, pembeda makna. Luar biasa Roni, good job. Ini ada contoh sedikit ya sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya mengenai hal-hal khusus dari fonetik dan fonemik itu sendiri. Identifikasi fonem ini, coba Anda lihat di layarnya ada kata madu dan juga dadu. Ini sebenarnya mirip sekali ya, madu, dadu gitu ya. Jangan sampai madu, dadu, duda gitu ya. Kayak bercanda, madu, dadu. Di sini ada bunyi ma dan bunyi da di awal. Ini adalah salah satu cara untuk menguji apakah dia fonem atau tidak. Karena kata madu dan dadu yang diawali oleh bunyi ma dan juga bunyi da membedakan makna. Paham sampai sini? Ya, jadi bunyi ma atau fonem ma dan juga fonem da merupakan pembeda makna, sehingga ma dan da di sini adalah
fonem. Mudah ya? Oke, mudah sekali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, paham ya? Oke, materi fonetik dan fonemik secara sederhana seperti itu saja. Selanjutnya kita masuk kepada IPA atau International Phonetic Alphabet. Jadi IPA ini adalah sistem khusus yang diatur secara internasional untuk mengatur bunyi-bunyi bahasa secara internasional, secara global ya. Saya akan coba buka IPA-nya. Nah, ini dia IPA-nya. Kenapa saya buka ini? Ini sebenarnya bukan yang secara internasional ya, tetapi ini maksudnya bukan yang secara umum yang digunakan, tetapi ini ada langsung contohnya. Jadi Anda bisa mendengarkan langsung bunyinya di sini. Ya, kita coba ya. Oke, kita coba di sini. Nah, contohnya ini bunyi vowels dulu atau bunyi vokal ya. Nah, di sini ada, coba Anda lihat di open mic yang di tengah yang gambar sedikit tinggi. Nah, apa kata dia tadi? Jangan ketawa. Ya memang sudah seperti itu ya. Kata dia. Coba kita lihat yang di open, paling bawah itu ada huruf A kecil. Bagaimana bunyinya? Jadi yang pertama tadi itu lihat. Kemudian ada terbukanya lebih lebar ya. Kemudian di bunyi konsonan. Nah, coba lihat di plosive ya, bunyi plosive bilabial atau bilabial ya, pertemuan dua bibir. Nanti akan kita bahas nih. Coba kita dengarkan. Ba, aba. Ya, jadi bunyi ba. Kemudian ada bunyi nasal, ada bunyi aba. Ini coba kita dengarkan. Ma, ama. Oke, begitu ya. Itu adalah bunyi dari IPA tadi ya, bunyi IPA. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ini tentunya akan kita bahas lebih menarik lagi dan lebih lengkap lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Oke, jadi itu tadi ya, bahwa fonologi itu tidak hanya sebatas ibu bahasa saja, tapi berhubungan juga dengan ilmu-ilmu lainnya nih. Tentu ini akan menjadi sedikit catatan bagi kita ya, bahwasanya fonetik dan fonemik ini juga agak sedikit membingungkan, meskipun sebenarnya cukup mudah untuk dipahami ya. Oke, kita masih punya waktu. Silakan, saya sudah mengirimkan link kuis pada hari ini. Waktunya 1 menit saja. Silakan Anda kerjakan di kuisnya ya. Oke, baik, sudah 1 menit ya, tidak terasa. Wow, dari 33 orang ini ada 7 orang yang jawab dengan benar. Luar biasa, good job. Apresiasi dulu, luar biasa, keren. Ada 5 orang juga yang hanya dapat 5 ya dari 10 soal. Tidak masalah. Don't worry, jadi minggu depan kita akan ulas kembali bagian-bagian mana saja yang mungkin masih rasanya perlu kita gali lagi ya. Jadi tujuan dari kuis ini adalah saya melihat sejauh mana pemahaman saudara. Nah, seperti ini kan terlihat nih bahwasanya ada 5 orang lagi yang mungkin masih belum terlalu paham nih ya. Jadi minggu depan saya tahu nih mana yang harus kita ulas kembali sedikit ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, menimba waktu kita sudah hampir habis. Oke, silakan Desta. Iya, benar sekali ya. Jadi memang fonetik dan fonemik itu merupakan bagian dari pembidaan fonologi yang pernah kita ulas. Nah, nanti kita akan banyak membahas mengenai fonetik dan fonemik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, mengenai fonem tadi itu memang fonem tadi ya berhubungan dengan identifikasi fonem, dan juga nanti ada distribusi komplementer dan juga cara mengetahui mana fonem dan juga mana tidak fonem. Ya, nanti ada cara-caranya ya, kita bahas lagi minggu depan. Kemudian alat ucap. Nah, mengenai alat ucap akan kita ulik lagi lebih dalam lagi minggu depan ya. Oke. Ya, itu saja. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Terakhir ya, untuk pekan depan tidak ada tugas individu. Jangan senang dulu. Tapi ada tugas kelompok, karena di sini ada 36 orang, jadi satu kelompok itu cukup 3 orang. Ya, deskripsi tugasnya akan saya cantumkan di e-learn kita ya. Oke, itu saja. Silakan diposisikan lagi badannya. Kita akan tangkap layar untuk evidensi perkuliahan kita pada hari ini.
Oke, silakan ketua kelas dipimpin. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kemudian juga hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Silakan pelajari lagi materinya. Semoga hari ini bisa menjadi hari terbaik Anda. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.